Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang dengan nikmat dan karunia-Nya kita bisa kembali melanjutkan mempelajari tafsir Al-Quran. Pada pertemuan yang lalu kita sudah sampai pada pembahasan makna dari Bismillah. Maka pada kesempatan pagi hari ini kita akan masuki makna dari Ar-Rahman Ar-Rahim. Pada pertemuan yang lalu kita sebutkan makna Bismillah dengan nama Allah ini sebenarnya ada yang dihilangkan. Ada kata kerja yang dihilangkan. Apa kata kerja yang dihilangkan? Kata kerja yang dihilangkan adalah sesuai dengan kegiatan atau pekerjaan yang akan dilakukan. Contohnya kalau mau makan, berarti Bismillah, setelahnya sebenarnya ada kata apa? Bismillah, saya mau makan. Kalau mau baca Al-Quran, berarti ada kata kerja, saya mau baca Al-Quran. Berarti ketika kita mengatakan Bismillah, ketika mau baca Al-Quran, itu sama saja sebenarnya Bismillah, saya mau baca Al-Quran. Ketika kita baca Bismillah, ketika mau minum, sebenarnya Bismillah, saya mau minum. Hanya saja kata kerjanya itu dihilangkan. Jadi kata Bismillah sebenarnya ada kata kerjanya sesuai dengan pekerjaan yang akan kita lakukan. Kenapa kita mengawali kegiatan-kegiatan kita dengan Bismillah? Maka jawabannya karena terutama untuk mencari berkah. Setiap kegiatan yang diawali dengan Bismillah maka akan semakin bertambah keberkahannya. Oleh karenanya kita disunahkan dalam banyak momen mengawali kegiatan dengan membaca Bismillah. Di antara tujuannya adalah untuk ngalap apa? Berkah. Di antara tujuan yang lain adalah untuk minta tolong sama Allah Ta'ala. Karena ba di sini adalah ba isti'anah. Ba yang bertujuan untuk minta tolong. Jadi ketika kita mengawali kegiatan kita dengan Bismillah, itu sama saja kita minta kepada Allah Ta'ala agar Allah Ta'ala menolong kita dalam menyelesaikan perbuatan tersebut. Jadi yang pertama adalah untuk ngalap berkah, yang kedua adalah untuk apa? Minta tolong. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan masuki setelah Bismillah yaitu Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim. Dua nama Allah tersebut yaitu Ar-Rahman Ar-Rahim ini sering disebutkan di dalam Al-Quran. Sering disebutkan di dalam Al-Quran. Yang kedua-duanya diambil dari kata rahmah, yang artinya adalah kasih sayang. Jadi Ar-Rahman itu asal katanya juga rahmah, Ar-Rahim itu asal katanya juga rahmat. Jadi sama-sama dari kata rahmat. Kadang disebutkan bebarengan seperti dalam basmalah Bismillahirrahmanirrahim, seperti dalam surat Al-Fatihah Ar-Rahman Ar-Rahim. Kadang disebutkan sendirian Ar-Rahman saja, contohnya Ar-Rahman alal arsyis tawa, contohnya Ar-Rahman allamal Quran. Kadang Ar-Rahim disebutkan sendirian, wa kana bil mu'minina rahima. Kata Ar-Rahman disebutkan di dalam Al-Quran sebanyak 57 kali, sedangkan Ar-Rahim disebutkan di dalam Al-Quran sebanyak 123 kali. Jadi Ar-Rahman Ar-Rahim jamaah ini dua nama Allah yang diambil dari kata rahmat, yang rahmah yang sering disebutkan di dalam Al-Quran. Lalu kalau seandainya asal katanya sama yaitu rahmah, apa perbedaan di antara keduanya? Para ulama menyebutkan beberapa perbedaan antara Ar-Rahman Ar-Rahim.
Biasanya kalau dalam bahasa Indonesia, Ar-Rahman itu diartikan pengasih, sedangkan Ar-Rahim diartikan apa? Penyayang. Lalu apa sih sebenarnya perbedaan antara Ar-Rahman, Ar-Rahim? Kita akan sebutkan dua di antaranya. Yang pertama, kalau Ar-Rahman ini adalah ismun khosun billah. Ar-Rahman itu adalah nama khusus untuk Allah. Ar-Rahman itu nama khusus untuk Allah. Sedangkan Ar-Rahim ismun amun, nama umum. Bisa untuk Allah, bisa selain untuk Allah. Ini perbedaan pertama. Jadi kalau Ar-Rahman ini khusus untuk Allah. Makanya nggak boleh seseorang menamai dirinya dengan apa? Ar-Rahman. Dan ini ijma, kesepakatan para ulama, tidak boleh seseorang menamai dirinya dengan Ar-Rahman. Yang boleh adalah Abdur Rahman. Ini baru boleh. Tapi kalau namanya Rahman tok itu tidak boleh. Seperti ngasih nama dengan Allah Ar-Razzaq. Ini khusus buat Allah. Tidak boleh apa namanya seseorang diberi nama dengan apa? Allah atau Ar-Razzaq. Karena Ar-Rahman, kemudian Allah, kemudian Ar-Razzaq, ini diantara nama-nama atau ini adalah nama-nama yang khusus untuk Allah. Makanya ketika dahulu Nabi palsu di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Musailamah Al-Kadzab atau Musailimah Al-Kadzab, dia dulu menamai dirinya, menggelari dirinya dengan Rahmanul Yamamah. Rahman Yamamah, Rahman daerah Yamamah. Sehingga Allah Ta'ala ganti sampai zaman sekarang bukan Rahman tapi apa? Kadzab. Jadi tadinya pengasih atau pengasih, sekarang lebih dikenal dengan apa? Kadzab, pendusta. Karena memang dusta, karena Rahman itu khusus untuk Allah Ta'ala. Ini perbedaan yang pertama. Ar-Rahman ini nama khusus untuk Allah, sedangkan Ar-Rahim boleh untuk Allah, boleh juga untuk selain Allah. Seperti Ra'uf, kemudian As-Sami' ini juga boleh untuk selain Allah. Seperti dalam Al-Quran, surat At-Taubah ayat 128, ketika Allah Ta'ala membicarakan tentang betapa besarnya kasih sayang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah Ta'ala berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Telah datang kepada kalian seorang rasul dari golongan kalian. Azizun alaihi ma'anittum. Terasa berat bagi beliau apa yang berat bagi kalian, apa yang menyusahkan kalian. Harisun alaikum. Beliau sangat semangat untuk memberikan hidayah, mendakwahi kalian, semangat untuk memberikan kebaikan kepada kalian. Bil mu'minina ra'ufun rahim. Jadi Nabi Muhammad disifati di sini dengan rahim. Dengan orang-orang yang beriman, beliau rahim. Maka ini menunjukkan bahwasannya rahim ini boleh untuk siapa jamaah? Allah, boleh juga untuk selain Allah. Sedangkan Ar-Rahman ini khusus untuk Allah. Ini perbedaan pertama. Perbedaan kedua, kalau Ar-Rahman, rahmatun amatun li jami'il khalqi. Kalau Ar-Rahman ini adalah rahmat Allah yang berlaku atau yang dinikmati atau yang diberikan kepada seluruh makhluk. Jadi kalau dari nama Ar-Rahman, ini rahmat Allah untuk seluruh makhluknya. Baik yang beriman maupun yang tidak beriman. Baik manusia maupun selain manusia. Baik sholat maupun tidak sholat. Baik orang itu sudah baik atau belum baik. Semuanya dapat kasih sayang Allah dari nama Ar-Rahman. Apa kasih sayang di sini? Kasih sayang di sini berupa al-hayah, kehidupan, kemudian rizki, kesehatan, fasilitas hidup lainnya. Ini semua orang apa? Dapat. Tidak khusus untuk orang-orang yang beriman. Jadi Ar-Rahman ini kasih sayangnya umum untuk semua orang, baik beriman maupun tidak beriman. Makanya dahulu ketika Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah Ta'ala, wa idh qala Ibrahimu Rabbi ja'al hadha baladan amina warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Nabi Ibrahim berdoa, ya Allah, dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim berdoa,
wahai Rabbku, jadikanlah negeri ini, yaitu Mekah, negeri yang aman. Warzuq ahlahu minas samarat, berikanlah rizki kepada penduduknya berupa buah-buahan. Warzuq ahlahu minas samarat man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Tapi rizki berupa buah-buahan ini khusus untuk yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Ini doanya Nabi Ibrahim agar penduduk Mekah dapat buah-buahan. Tapi yang dapat khusus yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Namun apa jawaban Allah? Qala wa man kafara fa umatti'uhu. Adapun orang qala, Allah berfirman, wa man kafara, yang kafir pun dapat. Jadi berupa buah-buahan, berupa fasilitas hidup, yang kafir pun dapat. Fa umatti'uhu qalilan. Saya berikan nikmat sebentar, summa attarruhu ila adzabillah. Kemudian saya paksa dia kelak untuk masuk ke dalam api neraka. Jadi ketika Nabi Ibrahim alaihissalam minta kepada Allah agar nikmat ini khusus untuk beriman, nikmat dunia ini khusus untuk orang-orang yang beriman, tidak dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Untuk kenikmatan dunia, orang kafir juga dapat. Sebentar, kemudian kelak akan dimasukkan ke dalam api neraka. Intinya jamaah, kalau Ar-Rahman ini kasih sayangnya umum untuk orang yang beriman, untuk juga selain yang beriman. Semuanya dapat kasih sayang dalam artian kehidupan dan fasilitas kehidupan. Semuanya dapat. Sedangkan Ar-Rahim ini khusus untuk orang-orang yang beriman. Sedangkan Ar-Rahim rahmatun khosatun bil mu'minin fid dunya wal akhirah. Sedangkan Ar-Rahim adalah kasih sayang Allah yang khusus untuk orang-orang yang beriman baik di dunia maupun di akhirat. Jadi kalau Ar-Rahim ini kasih sayangnya khusus untuk orang-orang yang beriman. Allah Ta'ala berfirman, wa kana bil mu'minina rahima. Allah Ta'ala itu terhadap orang-orang yang beriman maha penyayang. Jadi kalau Ar-Rahman ini kasih sayangnya umum, baik yang beriman maupun yang tidak beriman, berupa kehidupan dan fasilitas hidup. Sedangkan Ar-Rahim ini kasih sayangnya khusus untuk orang-orang yang beriman, baik di dunia maupun di akhirat. Di dunia berupa hidayah, berupa ilmu, berupa kemauan untuk beribadah. Adapun di akhirat nanti diampuni dosanya, kemudian diterima amal solehnya, kemudian dimasukkan ke dalam surganya. Ini perbedaan antara Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Saya ulangi, tadi yang pertama, kalau Ar-Rahman itu nama khusus untuk Allah. Nggak boleh orang dikasih nama Ar-Rahman. Sedangkan Ar-Rahim ini boleh untuk Allah, boleh juga untuk selain Allah. Ini perbedaan pertama. Perbedaan kedua, kalau Ar-Rahman ini kasih sayangnya umum untuk yang beriman maupun yang tidak beriman, berupa fasilitas hidup. Sedangkan Ar-Rahim ini kasih sayang khusus untuk orang-orang beriman, berupa hidayah, ilmu, amal soleh, dan kelak akan dimasukkan ke dalam surganya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.